Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi, salam sehat rohani dan salam sehat jasmani. Tuhan Yesus begitu baik dalam hidup kita, amin. Dia telah mempercayakan satu hari lagi buat kita, Rabu 19 Januari tahun 2022. Kita percaya sebagaimana Tuhan sudah memelihara, memberkati tidur malam kita, maka sepanjang hari ini kita juga harus yakin dan percaya kalau Tuhan pasti akan memberkati hidup kita, amin. Baiklah, sebelum kita melakukan semua aktivitas kita hari ini, izinkanlah kembali Tuhan bicara melalui renungan kita dalam melanjutkan pembacaan Alkitab satu hari satu pasal dari pembacaan 36 hari bersama kitab 2 Tawari. Doa saya, kesetiaan saudara dalam mengikuti pembacaan ini akan membuat saudara semakin bertumbuh dan berakar kuat di dalam Tuhan dan mengalami perubahan karakter semakin serupa dengan Kristus. Hari ini kita telah berada di hari yang ke-11, maka saat ini kita akan membaca kitab 2 Tawari, pasal yang ke-11, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-23. Sebagai judul renungan kita hari ini, hidup rukun sebagai keluarga. Dan pengantar renungan ini saya akan coba bacakan ayatnya yang keempat. Beginilah firman Tuhan. Janganlah kamu maju dan janganlah kamu berperang melawan saudara-saudaramu. Pulanglah masing-masing ke rumahnya, sebab akulah yang menyebabkan hal ini terjadi. Maka mereka mendengarkan firman Tuhan dan pulang dengan tidak pergi menyerang Yerobeam. Peperangan adalah sebuah situasi yang sangat tidak menyenangkan, bukan? Karena akan ada banyak korban jiwa, bahkan bisa jadi orang yang tidak bersalah tak bisa luput dari ancaman kematian. Dan dalam bacaan hari ini kita mendapati bahwa dalam geramnya Rehabiam tak memperdulikan semua itu. Ia ingin maju berperang dan mempersiapkan semua pasukan terbaiknya dengan persenjataan yang lengkap. Tetapi Tuhan berfirman melalui Semaya agar tak satu pun dari pasukan Rehabiam maju berperang. Mengapa demikian? Karena ternyata musuh Rehabiam adalah saudaranya sendiri, yaitu bangsa Israel. Dan puji Tuhan, dalam kisah ini kita mendapati Rehabeam menaati perintah Tuhan dan akhirnya perang saudara pun tidak terjadi. Sidang jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, lewat perenungan kita hari ini, kita mendapati sebuah pesan yang penting, bahwa Tuhan tidak senang dan tidak setuju jika dalam keluarga terjadi pertengkaran apapun penyebabnya. Karena pertengkaran biasanya akan merugikan kedua belah pihak dan tentunya nama Tuhan tidak akan dipermuliakan di sana. Namun Tuhan mau kita hidup rukun dan saling mendukung satu sama lain. Namun bukan berarti tidak ada perbedaan pendapat, karena perbedaan pendapat adalah hal yang sangat wajar. Yang tidak wajar adalah ketika keegoisan mulai menguasai hati dan pikiran kita, sampai kita menutup semua kemungkinan kalau ternyata pendapat kita salah dan pendapat saudara kita lah yang benar. Jika hal itu sudah terjadi, maka kerugianlah yang akan kita terima. Karena itu, mari hidup sebagai anggota keluarga yang memelihara kata saling menghormati, saling mendukung, serta saling menyayangi. Karena dengan demikian pintu berkat akan terbuka untuk kita dan seluruh keluarga kita. Seperti pemazmur berkata dalam Mazmur 133 bahwa hidup rukun itu adalah salah satu cara agar kita diberkati dengan luar biasa. Amin. Apapun persoalan pergumulanmu atas keluargamu, sanak keluarga kita, kakak beradik, mari, jika ada pemicu membuat keluarga kita menjadi ricuh, tidak saling bicara satu dengan yang lain, serahkan semua kepada Tuhan dan mintakan Roh Kudus untuk memampukan kita untuk meredam emosi kita. Karena ketika kita emosi, kita tidak dapat mengungkapkan apa maksud hati kita yang sesungguhnya kepada saudara kita. Dan sebaliknya, kita mintakan kepada Tuhan supaya seluruh anggota keluarga kita juga dapat meredam emosinya saat mengalami sebuah kesulitan-kesulitan yang bisa memicu pertengkaran di antara saudara. Mintakan Tuhan memberikan mereka kemampuan untuk meredam emosi mereka, sehingga kita bisa duduk diam bersama dengan anggota keluarga kita mencari solusi yang terbaik atas persoalan itu. Percayalah, di mana ada damai sejahtera, di situ berkat Tuhan akan mengalir. Keluarga kita akan diberkati. Amin. Diberkatilah kita sepanjang hari ini dan digenapi firman-Nya yang berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuat yang berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Amin. Jika bersatu musuh datang menyerang engkau, tapi kata kekuatan Allah ada padamu, maka musuhmu lari
daripadamu. Doaku bagi sidang jemaat Tuhan yang sakit dalam nama Tuhan Yesus, disembuhkanlah engkau sesuai dengan takaran imanmu. Bagi saudara memiliki pergumulan-pergumulan khusus, percayalah Tuhan masih ada di sana untuk menolong dan membantu saudara keluar dari persoalan itu. Asal saja percaya pada kekuatan kuasa-Nya. Amin. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasih, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.